Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya ya. Kemarin udah, sekarang lagi. Mungkin besok juga saya juga yang bakal training. Hari ini saya akan menjelaskan tentang technical training alat ventilator C3. C3 itu sebelumnya kan ada pendahulunya C2. Nah, C3 ini tuh lebih dari C2 tuh udah discontinue. Nah, sekarang ini penggantinya itu C3. Bedanya C2 sama C3 itu dimulai dari ini sih, displaynya. Displaynya itu kalau C2 kemarin itu dia 10 inch. Kalau ini 12 inch. Kemudian kelebihannya C3 itu dia bisa guiding buat teknik. Jadi kalau seandainya misalnya ada error, misal minute volume, nah di situ dia bisa dilihat minute volume itu terjadi karena apa. Ntar di step by step. Oh, disuruh periksa breathing circuitnya dulu, cek pasien. Tergantung error ya. Semua error dia bisa mengguide. Jadi pas lagi nanti ada error apapun, tinggal diklik. Jadi dia nanti ada step by stepnya. Untuk user itu ya? Buat user bisa, buat kita juga bisa. Gitu. Kayak semakin pendek lagi ya. Terus lebihnya sih semuanya sama. Dia C3 itu makanya internal blower. Jadi dia udah nggak pakai udara tekan lagi. Kemudian untuk oksigennya itu dia ada high pressure sama low pressure. High pressure, low pressure itu tergantung nanti. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk intra ruangan. Jadi dari ruangan ke ruangan dia bisa dilakukan tindakan. Biasanya juga pakai low flow. Low flow itu biasanya berguna buat jatuhnya mengurangi konsumsi oksigennya. Gitu. Nah, ini tampilan dari Hamilton C3. Kalau C2 itu ada keypadnya di sebelah kiri, sedangkan C3 sekarang ada udah di bawah. Ini ada operator panelnya, PT knobnya, terus ada di sini indikator alarm. Kemudian di belakang itu ada dua tadi oksigen inputan. Yang pertama itu high pressure, yang kedua itu low pressure atau low flow. Kemudian ini ada air intake. Ini yang udara dari blower kan butuh udara nih buat menghasilkan udara tekan. Nah, dia dari sini. Kalau dibuka tuh di sini ada dust filter, kemudian ini HEPA filter, baru dia masuk ke blowernya. Kemudian ini ada fan. Ya ada kipasnya, ada dustnya juga. Yang lama sama ya? Yang lama semua sama, cuma paling bedanya itu ya tadi dari tampilan layar dia lebih besar, kemudian keypadnya adanya di bawah, sama dia itu bisa nge-guide yang tadi. Tambahannya sih itu. Nah, kalau sana dibongkar lebih detail, di ventilator C3 itu dia ngebagi menjadi 3 section atau 3 bagian. Yang pertama top section, kedua middle, yang ketiga bottom. Nah, kalau top itu dia isinya itu ada dua, pertama mainboard sama ISM. Kemudian yang kedua itu ada blower yang kotak silver itu, kemudian ada power supply, sama ada kipas. Nah, kemudian yang bottom section itu pure pneumatiknya. Nah, ini mainboard dan ISM. Mainboard di sini fungsinya itu sebagai pertama bisa jadi buat distribusi tegangan. Jadi dari power supply itu dia menghasilkan tegangan atau output dari 24 volt. Kemudian di mainboard itu 24 volt itu dipecah atau dibagi menjadi 15 volt,
5 volt, 3,3, 32 volt. Nah, ISM itu jatuhnya seperti CPU. Jadi di dalam programnya itu, yang ngebaca program itu sebenarnya ISM-nya itu. Kemudian, nah ini perbedaan antara ISM sama control board atau mainboard. Jadi kalau di ISM yang kotak kecil itu dia isinya itu ada software, kemudian dia ngebaca log file, sama option. Nah, di Hamilton itu kan ada option-option yang ada yang kebuka, ada yang disable. Nah, option itu nanti yang nge-save itu bagian dari ISM. Sedangkan kalau seandainya part number dari setiap unit itu adanya di mainboard. Sama mainboard itu sebagai membaca kalibrasi nilai. Jadi nilai-nilai yang udah dikalibrasi, value-nya itu adanya masuk ke tersave-nya ke mainboard itu sendiri. Kemudian di control board atau mainboard itu dia ngebaca blower timer. Jadi kan di sini pakai internal turbine ya. Jadi internal turbine itu di sini dia persentasenya dalam bentuk persenan. Kalau seandainya nanti misalnya dia udah 100%, berarti dia jatuhnya kayak blower itu udah overhaul. Nah, rekomendasinya perlu diganti. Nah, blower timer itu di di save-nya itu adanya di mainboard. Nah, ini front panelnya yang tadi saya bilang, dia cuma bedanya dari C2 itu dia lebih lebar, sama keypadnya ada di bawah. Ini ada power supply-nya, inputnya dari 100 sampai 240, sedangkan outputnya 24 VDC. Nah, jadi tadi itu kan elektroniknya ya. Jadi elektroniknya itu cuma ada power supply, mainboard, sama ISM. Power supply buat memberikan output tegangan, mainboard sebagai distribusi tegangan, sama menyimpan nilai-nilai kalibrasi, kemudian ISM itu sebagai programnya. Nah, kemudian di sini ada power management. Power management itu prioritas kapasitas konsumsi daya yang bakal jadi prioritas. Jadi kalau seandainya misalnya ada baterai 2 terus dipakai AC power, nah dia pertama kali otomatis mengkonsumsi daya baterai yang pertama dulu. Kemudian nanti baterai kedua. Kemudian kalau seandainya ada DC power, dia nanti konsumsi DC power dulu, baru ke AC. Nah, ini ada pneumatik dari Hamilton, atau sebenarnya ini nggak Hamilton dong sih, konvensionalnya seperti ini. Jadi ada high pressure atau low pressure, dia masuk ke O2 mixer valve. Dari O2 mixer valve itu nanti dialirkan ke blower. Nah, di blower itu nanti dicampur antara air sama oksigen. Setelah itu nanti masuk ke inspiratory valve. Dari inspiratory valve dia masuk atau lari ke pasien melewati flow sensor. Nanti timbal baliknya lari ke expiratory valve, baru nanti dibuang ke udara sekitar. Nggak ada ginian ya? Pointer ada gak? Nggak ada ya? Nah, ini pneumatik dari atau blok diagram dari Hamilton. Yang biru di atas itu ada dua. Pertama O2 high pressure inlet sama low pressure inlet. Jadi nanti tergantung supply yang dipakai dari oksigen itu apa, high pressure atau low pressure. Nanti kalau seandainya dari high pressure, dia nanti ada flow restrictor, jadi dirubah tekanannya dari 4 sampai number nanti dirubah jadi 2,8 kalau nggak salah. Kemudian nanti dia lari ke sensor QO2. Sensor QO2 itu ngebaca flow aliran oksigen murni dari oksigen. Nah, kemudian itu yang merah atas itu air intake dari udara tekan masuk ke blower. Nanti di blower itu
bakal dicampur konsentrasi oksigennya. Kemudian dari blower itu lari ke warna yang merah campur biru itu, dia udah pencampuran oksigen yang sudah dicampur, lari ke key fan. Key fan itu sensor yang berfungsi untuk membaca sesuai dengan kontrolnya. Misal setting 50, flow-nya yang keluar bener gak 50. Nanti diverifikasi dengan O2 cell yang di sampingnya. Kemudian lari ke pasien. Nah, untuk pneumatic block itu sebenarnya ada 3 komponen yang paling penting. Pertama O2 mixer, kemudian blower modul, kemudian inspiratory valve. Nah, ini O2 oxygen mixer atau mixer block. Jadi dia ada 2 yang tadi saya bilang, ada HPO sama LTO. Nanti ini tergantung dari pemakaian di lapangan. Nah, ini bagian dalam dari O2 mixer assembly. Jadi dia masuk oksigen, lari ke kotak hitam. Kotak hitam itu sensor QO2-nya, dia ngebaca aliran flow oksigen. Nanti dari flow QO2 dia lari ke blower. Nah, ini bagian dalam blower, ada HEPA, ada dust filter. Di dalam itu ada blower sama motor. Ini bagian inspiratory valve-nya. Jadi dari blower yang tadi udah dicampur, dia lari dulu ke key fan, sorry. Dari key fan lari terus masuk ke inspiratory valve. Inspiratory valve ini berfungsi sebagai pengatur flow, pressure yang dibutuhkan ke pasien. Kemudian ini ada ambient valve. Ambient valve itu sebagai safety-nya. Jadi kalau seandainya misal ventilator itu gagal fungsi, self test valid. Nah, dia nanti masuk ke ambient mode. Ambient mode ini memungkinkan si pasien masih bisa bernafas secara spontan, jadi nggak tertutup. Jadi nanti kalau seandainya ventilator bermasalah, valve ini jadi kebuka. Jadi si pasien bisa mengeluarkan udara lewat dari sini. Kemudian ini ada expiratory valve. Expiratory valve itu berfungsi yang pertama buat membuang udara ekspirasi dari pasien. Kemudian yang kedua dia menjaga PIP. Jadi kontrol PIP-nya itu adanya di expiratory valve. Expiratory valve di C3 itu dia pakai plunger. Beda sama ventilator yang buat transport. Bedanya apa? Makanya di ini ventilator ini nggak direkomendasikan untuk rumah sakit, ambulan, karena dia expiratory valve-nya itu pakai plunger. Ketika nanti misal lewat di jalanan ada turunan, jalanan yang nggak rata, itu nanti pipnya itu bakal ngaco. Makanya ini cuma bisa digunakan buat ruangan sama intra ruangan sih. Ini ada safety valve dari ventilator Hamilton. Jadi kalau seandainya dalam keadaan normal, si inspiratory valve itu mengeluarkan gas dari blower pencampuran langsung lari ke pasien. Kalau seandainya misal tadi ada kegagalan ventilasi atau ada kegagalan pada ventilator, nanti si expiratory valve ini akan kebuka, ambient valve ini akan kebuka, sama expiratory valve-nya itu bakal kebuka. Jadi antara inspirasi ekspirasi si pasien bisa bisa nafas spontan. Nah, ini ada safety valve yang ketiga. Dia kalau seandainya pressure-nya berlebih, valve-nya itu akan ngebuka dan membuang pressure yang lebih itu. Itu terkait dari pneumatik sama elektroniknya.
Sih. Lobet ya? Ada pertanyaan nggak antar dari pneumatik sama elektroniknya ventilator? Yang tadi safety valve itu, yang kebuka safety valve yang di dalam ya? Iya. Soalnya kemarin tiba-tiba si expiratory valve-nya bukan klem sih, Membran. membrannya kelepas sendiri, terus kayak ada suara ngorok. Oh, kalau suara ngorok pertama biasanya tuh gara-gara ininya, breathing circuitnya. Coba dikasih ini deh, filter. Oh gitu. Kemarin dikasih filter gak? Enggak kan? Ada yang dikasih filter nggak Nggak ngorok. Iya, karena ini juga dari apa? Bahan dari breathing circuitnya. Soalnya dia bilang nggak biasanya ini ngorok. Padahal merek Bukan orang yang alatnya. Iya. Coba diganti dulu dah breathing circuitnya. Cepelnya kayak gimana? Iya, ganti breathing circuit jangan kecil. Ya mungkin sih. Breathingnya apa dia di sini? Dispo ya? Disco kan dari Okta. Ada lagi pertanyaan? itu nggak kalau berarti kayak nggak intoleran terhadap apa ya, getaran yang berlebih gitu ya oleh pelajar tadi itu. Ngoroknya itu gara-gara itu pas. Sorry, tadi kan nggak boleh interaksi. Oh iya, Dia emang nggak boleh. Ini emang nggak boleh. nggak boleh. Lepas atau apa? Jadi nanti kan kalau sana plunger itu kan jatuhnya kayak magnetik kan. Jadi dia dimainin magnetik. Dia juga mainan dari inian apa? Gravitasi. Jadi kalau seandainya ada itu jalanan nggak rata. Nah makanya di C1 dan T1 dia kan buat transport ya. Helikopter Iya, dia makanya pressure. lebih ini lagi ya. Ini lagi ya. Tekannya lebih. Kalau kayak resapi, Apa? kalau dari sini kayak resapi boleh? Tergantung. Lintasannya ya. Nah, tergantung lintasannya sebenarnya. Tapi kita udah tahu nih. Itu bisa loh. Yang di bawah itu kan. Lift ada kan? Tapi seenggaknya kita tahu kenapa nggak boleh. Nah, kalau di C1 T1 expiratornya itu dia pakai pressure bukan pakai plunger buat ngejaga pipnya. Jadi medan apapun ya nggak masalah karena dia ngebatasinnya pakai pressernya. Kelebihannya apa berarti sama yang tipe sebelumnya? Iya, C2. Kalau C2 juga sama pakai plunger. Bedanya sama C2 apa ini? C2 ini dari layar, dari tombol sama ada guide-nya gitu. Cuma itu doang sih. Itu aja. Heeh. Pressure oksigen maksimum berapa? Kenapa? Pressure oksigen maksimum berapa? Pressure oksigen maksimum Berapa bar? Berapa bar? 6. Kalau lebih dari 6 bar itu dia ngeblok apa Nah, iya tuh. alarm doang? Pernah ngalamin ada alarm TF, tapi setelah itu kayaknya mixernya Jebol. jebol. Waduh. Wah, bisa dong di bawah. Berarti dia ngeblok dong berarti kalau misalkan dia Belum. ngeblok Berarti. kan oksigen nggak masuk ke pasien kalau Enggak, langsung iya. Itu pengalaman temen ya, maksudnya dia di rumah sakit luar karena nggak pakai udara apa? Nggak luar daerah. Dia pakai tabung, pakai regulator, tapi kayaknya regulatornya nggak dilihat lagi. Dikasih mungkin 8 sampai 10. Udah 6, Nggak kelihatan kan? 3, berapa? 6,4. 6,4. Iya. Tinggi ya? Nggak coba spesifikasinya mas. Ya kan kemarin itu. Enggak, gue di Okta. di spesifikasinya Kalau medical care-nya 6. yang di Iya ya. kalau ventilator Jadi tekanannya sampai 6,4 kemarin. Heart lung. Itu high concentration. High concentration. Iya bisa. Usernya. Oh iya bisa. Bukan ada sudah. Usernya bertekanan. Bisa bahaya di ini. Dari dulu pak. Kalau usernya yang dulu nih alatnya. Tidak kelar. kalau yang servo ini ngeblok soalnya nggak boleh. Nah itu pas balik ke sini, pas di itu kan kalibrasi ozonnya. Oh iya. Jadi ini masih gitu ya? Ikut high concentration baru. Kalau servo ini. Oh, ini
kan sama kayak C2 ya, berarti bisa di ini ya? Kalau C2 Kalau servoi kalau misalkan di tekanan tinggi oksigen Bisa. Kita juga dalam-dalam ya? Bisa. Kalau oksigennya rendah, dua selnya sama. Oh, dua selnya sama, Pak. Ekspirator kaset change yang bunyi. Kalau oksigen turun minggu lalu, oksigen turun katanya diganti ke semua servo hilang semua. Expiratory kasih change. Terus mereka nggak tahu caranya. Sebenarnya gue diomel-omelin. Lu harus ada satu. Enggak sih, gue langsung matiin. Gue jam 5 aja OKR langsung gue reject. Work life balance. One day care. Bukan yang kerja PPK, tadi bilang, oh dalam bulan ini. Emang dia ada guidance. Percuma nggak bisa bahasa Inggris. Susah, Pak. Ada guidance sih gitu ya. Bisa dirubah ke Indonesia. Kalau mau. Ada sana lagi. Ada lagi. Dulu option Dengan jadi bahasa Indonesia mereka nggak pernah di setting. Enggak, tinggal dirubah. Oh, ada bahasanya. Iya. Tapi kan jadi aneh lagi. Iya, jadi aneh Ventilasi. settingnya. Ventilasi. Berarti kalau berdua keselak-keselak. Iya, 6 bar 600 kPa. 600 kPa 87 PSI. 6 bar. Maksimalnya ya. Loh. Ini kalau yang C2 berapa, Bro? Apanya? C2 berapa? Sama. Loh. Kalau dibawa ke sana bahaya dong ke HD. Itu sama dulunya. Sama Yang dulu. sama Oksigen doang kan? Oksigen doang yang. Oksigen doang ini. Kalau air pressure bisa 10 bar. Kan ini nggak pakai air, Oh iya. Air, dia. pakai blower. Kemarin pentingnya dikasih nggak bang? Untuk yang LPO. Harusnya ada. Yang install siapa ya? Nggak tahu juga. Buka HD. Jadi nggak perlu pakai tab. Ya kak. Nggak perlu pakai regulator. Di atas 64 kan. Yang pemompat. Ngeri juga ya. Iya, tambahin regulator kali. Ada. Di sini, Pak. Spesifikasinya. Nggak nemu di sini. Ada sih di sini nih. Cuma di sini dikasih tahu. Kalau 280 sampai 600 kPa. 600 kPa. 2 sampai 6 bar. Kalau low flow-nya maksimal 15 liter. Kalau pakai low flow bisa. Bisa. Pakai tapi Ini kilometer kan nih. pakai flow meter maksimal, tapi dia pakai 15 liter. 15 maksimal. Maksimal 15 liter. Nah, oh iya. Kalau seandainya dia pakai HPO, nebulizernya nggak aktif. Oh. Kalau dia neonet, nebulizernya nggak aktif. HPO itu sentral juga. Di Itu berlaku sini. buat semua Hamilton kan? Semua yang ini apa? C2, C3 sama. Kalau yang itu enggak. Soalnya kalau seandainya nebulizer di sini, dia tuh makainya pressure tinggi. Kalau nggak salah 2,8 buat ngaktifin si nebulizer itu. Makanya kalau seandainya pakai low flow, dia nggak bisa. Sama neonet dia nggak bisa. Gitu. Ini kalau seandainya tampilannya kayak gini, biasanya tuh harus di setting dulu tanggalnya. Karena Woi, penting bu tanggalnya. soalnya kan di sini kayak modenya hilang nih. Nggak. Nah, ini gara-gara karena di sini tuh RTC-nya atau real time clock-nya itu ada di baterai. Kalau seandainya baterai yang nggak dicas sama sekali sampai drop, makanya dia bilang real time clock failure. Jadi ini kalau kayak gini, di setting dulu tanggalnya. Kan dia balik lagi nih ke default pabrik 2007. 2007. Iya. Buatan 2007 dong. Enggak juga sih, Pak. Nggak tahu juga sih, Pak. Software-nya kali. Tanggal berapa kan? 24 ya? Tinggal bagus. 24, 14. Kalau sana udah di apa? Udah di setting tanggalnya, di restart dulu baru ntar dia mode-modenya aktif lagi. Kalau kayak gitu nggak apa-apa mah dimatiin, di setting aja dimatiin tapi hilang. Mana? Ceritanya yang tadi alarm di situ. Baterai
real time itu. Itu tadi ada battery replacement. Iya itu. Coba dulu dicas. Sebenarnya kan baterai replacement itu, nah di si C2 C3 itu dia ada baterai health atau state of health di baterainya. Jadi kalau seandainya 100 sampai kalau nggak salah 75 atau 50, dia udah minta pertama baterai kalibrasi needed. Jadi baterainya harus dikalibrasi. Kalibrasinya pakai yang dockingan itu. Nah, kalau seandainya baterai replacement biasanya udah di bawah. Gitu. Nah, kalau udah di setting tanggal dia mode-modenya aktif lagi. Ini sih sering kejadian. Nah, di sini ada dua. Pertama mode konfigurasi sama service. Kalau mode konfigurasi itu kalau seandainya kita mau nambahin option code, terus mau pas lagi tampilan awal nih, kan ini pas pertama kali dinyalain adult ya. Kita mau ganti nih pas lagi nyalain neo. Nah, itu adanya di konfigurasi. Sama bahasa juga sama. Dia adanya di tools, kemudian konfigurasi, passwordnya 7132. Sama tuh yang lainnya juga. C2 sama. Semua ventilator Hamilton sama. Yang C platform. Nah, ntar kalau udah masuk kayak gini, dia menu konfigurasi, language-nya bisa dirubah. Nah, di Indonesia kalau mau. Terus tadi, nah ini settingan kalau seandainya misal pas pertama kali mau dinyalain dia langsung neonet. Ntar ini dirubah dulu ke neonet. Nah, kemudian ini option yang aktif. Kalau seandainya nanti misalnya ada option tambahan, ntar ditambahin, tinggal ditambahin di sini. Di sini ada software option sama hardware option. Kalau software option itu nanti pakai option key. Tapi kalau hardware option itu, misal ini kan ada opsionalnya ya. Jadi kayak ada board buat SP2, ETC2, nurse call. Nah, ntar waktu dipasang ini nanti tinggal diaktifin doang. Gitu. Bisa. Iya sih, dong. Kurang tahu. Ada pertanyaan nggak di konfigurasi ini? Mas itu kan apa ada satu dua titik. Yang mana? Apa namanya? Ada pilihan dan satu dua tiga. Itu dibedain tadi. Misal ada satu settingan VT-nya berapa, PIP-nya berapa, IE-nya berapa. Langsung gitu ya? Langsung. Kita nggak usah muter-muter lagi. Gitu. Dia ada 3 buat nge-serve. Nah, kalau seandainya troubleshooting, jadi kan tadi kalau dijelasin ada 2 ya. Pertama elektronik sama pneumatik. Kalau pneumatik itu kita bisa ngecek dari mode service. Tapi kalau seandainya elektroniknya kita bisa ngecek dari test point. Nah, test point-nya itu adanya di mainboard, control board. Di situ nanti tinggal dicek test point berapa, tegangannya gimana, sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai, bisa di-adjust lah. Biasanya rusak. Nggak bisa di-adjust, Pak. Kalau seandainya mode pneumatiknya masuk mode service, dia tuh pas lagi dalam keadaan mati ditekan dulu O2, gambar O2 sama paru-paru barengan, habis itu baru dinyalain. Pas lagi dinyalain tetap ditekan sampai dia nyala. Kalau nggak sampai di sini ada bacaan start service mode. 3 sampai 1000 kali sampai kuku gua sakit banget. Kalau udah ada start service mode bisa dilepas. Yang baru kayak gitu nih, hah? Ada yang baru nih. Kayak gitu. Sekarang kayak gini. Nah, ini tampilan awal dari mode service. Dia ada ventilator info, tes atau kalibrasi, log konfigurasi, sama software update. Ventilator info itu buat ngelihat
Jadi tiap-tiap komponen dari pneumatik, dari blower, dari inspiratory valve, mainboard, dia tuh ada part number sama SN. Jadi kalau seandainya misal nih kita ganti mainboard, tapi kita nggak ngeganti SN-nya itu atau revisinya. Nah, kadang nanti ada TF, transferan. technical fault. Technical fault. Mau dong. Tinggal tua nih. Di technical info itu ada technical state, service timer, RTC sama baterai data. Nah, technical state itu yang tadi hardware version. Jadi nanti revisinya berapa, serial numbernya berapa. Ini harus diisi kalau seandainya misal kita ganti komponen di dalam. Kemudian ini ada software version buat ngelihat versi keberapa. Sebenarnya di luar juga tampilan operasional juga bisa kita ngelihat software versionnya berapa. Ini kalau seandainya tadi mau ngisi apa? Part number sama SN sama revisi. Kalau transfer ini buat ngambil data yang ada di sini. Jadi kalau seandainya misal nih, kan tadi tampilan ini adanya di mainboard. Ketika kita ganti mainboard, pasti ini hilang semua. Nah, cara gampangnya tadi tinggal diimport. Sebelumnya diekspor dulu sebelum rusak ya. Ntar diimport, ntar data itu langsung ada lagi. Kemudian di sini ada Backup belum? Yang ini kan belum. kayak belum ada Pak. Belum. Kemarin belum kayaknya. Buat settingan. Mm-mm. Kalau misalnya lupa, keburu rusak, tapi belum disimpan. Makanya digigit sekarang. Mm-mm. Biasanya kalau install baru Pak, kita ngambil data itu. Ngambil data itu, kalibrasi ulang, sama tes EST. Tes SA-nya. Nah, di service timer ini ada dua, service timer sama blower timer. Service timer ini buat pengingat kalau seandainya setelah 5.000 jam itu kita sebenarnya datang buat ngecek apa aja nih yang kayak kelihatannya udah mulai kotor atau udah kayak misalnya HEPA filternya udah banyak debunya kayak gitu. Kemudian ini ada blower timer. Nah, blower timer ini yang tadi kalau seandainya dia udah 100% itu jatuhnya kayak udah overhaul, ya, perlu diganti. Karena dia pakai internal turbin, internal blower. Nah, ini sebagai acuan. Kemudian ini RTC. Nah, ini ada baterai data. Persenan itu dari apa ngambilnya? Nggak tahu kalkulasinya mereka. Kalau nggak kalkulasi dari operating hour-nya. Pemakaiannya berapa lama, mungkin nanti dikonversiin jadi persentase sama dia. Itu dihitung ketika dia start ventilation kan? Betul. Bukan pas lagi kayaknya lagi nih, bukan. Makanya di sini ada operating hour. Operating hour kan lamanya dia bener-bener kerja. Biasanya pernah nggak nemuin kan ada yang udah 5.000 jam misalnya gitu ya? Biasanya berapa kali 5.000 jam gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Tahunan gitu nggak? 5.000 jam kan kadang Biasanya juga berapa? Umumnya berapa tahun? Blower. blower tergantung pemakaian juga. Cuman kalau di manual 5 tahun. 5 tahun atau 100%. Main duluan siapa yang duluan itu sih. Entah 5 tahun atau 100. Awal-awal gawe ya Pak? Nah, ini ada baterai data. Baterai data itu menunjukkan cycle, error, sama state of health-nya. Karena tadi mungkin pertama kali baru nyala, kan tadi ada bacaan baterai kalibrasi atau apa. Mungkin kan karena emang udah lama nggak dicas. Nah, dia ini ada state of health-nya. Sama kapasitasnya maksimal berapa, sama kapasitas yang seharusnya gitu. Kemudian di sini ada tes atau kalibrasi. Tes kalibrasi ini yang jatuhnya sebenarnya lebih ke pneumatik. Jadi nanti ada adjust kalibrasi, misal dari kalau adjust ya dari inspiratory valve, sensor pressure-nya, expiratory valve, O2 cell, flow sensor. Kemudian ada compliant test. Compliant test itu tes pneumatik dari
mixer assembly-nya, terus blowernya, inspiratory valve-nya. Nah ini ada pneumatik 1 sama pneumatik 2. Binary valve sama auto zero itu lebih ke sensor pressure. Terus ada blower flow sama blower pressure, dia lebih ngebaca ke blowernya. Expiratory valve itu expiratory valve assembly-nya. Inspiratory valve assembly. Kemudian ada O2 input. O2 input lebih ke arah O2 mixer assembly. Kemudian ada ambient valve, proximal test, air entry. Nah, nanti kalau sana udah dikalibrasi, dia ada namanya sistem test. Nah, di sini dites lagi nih, memverifikasi nilai pressure-nya, nilai flow-nya itu sesuai atau enggak. Nah, biasanya di sini juga dipakein Sesuai maksudnya sesuai apa enggaknya tuh? Misal di setting di sini, Alat ukurnya. iya pakai Citrix flow analyzer gitu, Pak. Oh. Dipastiin. Di sini kan ada monitoringnya. Tapi juga sama dipastiin juga di situ. Kalau misalnya menyimpang bisa disetting di situ. Kalau seandainya menyimpang bisa dikalibrasi di adjust atau kalibrasi. Dia ada di pressure. Oh, disesuaikan. Jadi nanti dites di sini nih. Misal di sini monitoringnya ngebaca 50 milibar. Iya. Ternyata di Citrix 52. Nanti bisa di adjust di sini. Gainnya dinaikin. Untuk apa tuh? Di sini buat pressure salah satunya, Pak. Pressure apa? Inputan atau pressure outputnya? Input. Pressure input. Kalau output Dua sih, Pak. Kontrol sama monitoring. Dikontrol juga di verifikasi, di monitoring juga di verifikasi. Kalau VT kemana kalibrasi? Kalau VT dia cuma kalibrasinya sesuai gambar. Kalau VT ya. ini apa aja sih yang Semua. adjustment-nya? Adjustment itu sebenarnya cuma bisa, kalau adjustment itu dua ini aja sih sebenarnya, 3. Inspiratory valve, pressure, sama expiratory valve. Tadi kan nanya VTE ya. VTE cuma patokannya dari sini kalibrasinya, tapi dia nggak bisa nge-adjust. Beda sama G5. Kalau G5 itu bisa di-adjust nilai VT-nya. Misal VT-nya ngaco, tinggi atau rendah, di situ bisa di-adjust. Tapi kalau di sini dia cuma patokannya dikalibrasi. Kalau misalnya dikalibrasi oke, mungkin bisa jadi dari sensor pressure-nya bermasalah gitu. Soalnya kan nanti yang ngebaca VT sebenarnya kan kalau di sini ada namanya PAW, pressure aware sama proximal. Sensor itu yang nanti ngebaca atau mengkalkulasiin supaya jadi VT gitu. Nah, tadi sistem tes itu buat memverifikasi pressure-nya udah sesuai atau enggak, terus kemudian flow-nya juga udah sesuai atau enggak. Tahu lah. O2 mixer pencampuran oksigennya udah sesuai atau enggak. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Sangat itu karena tulisannya auto cell need replace kan perlu diganti, terus udah diganti auto cell yang baru, dia masih gitu terus dikalibrasi lewat menu service gini juga udah oke itu semuanya. Tapi balik lagi. Pasien masih gitu lagi. Karena kalau seandainya di mode service itu O2 cell itu kayak ngebaca, itu poin kalibrasi. Sedangkan kalau yang di pre-op check O2 cell-nya itu nggak di cuma kalibrasi one point deh. Tapi setelah di menu service juga masih muncul juga. Masih muncul. Ya emang toleransi gennya sebenarnya udah mendekati ambang batas bawah. Ada yang perlu diganti lagi. Perlu diganti. Sensor masih Hah? Nah, kalau di sini kan ada offset sama gain. Yang ini kan ya, Ham. Iya itu. Iya. Udah di sini udah oke, udah pas. Mungkin di sini gainnya itu emang udah mendekati toleransi. Walaupun di sini masuk mungkin ya, di sini masuk itu
tapi masih kan sebenarnya pas lagi dia tuh pas berapa kali siklus dia otomatis kalibrasi. Nah itu dia ngebaca di situ juga. Berarti yang ini nggak bisa buat Nebu bisa kalau pasien dewasa pakai high pressure. Pakai high pressure intinya. Iya Pak, yang apa namanya kalau misalnya buat bayi kenapa ini ya? Ininya tanpa ada yang harus diganti gitu. Loncat-loncatnya Aja volumenya. volume tidalnya. Karena kan kalau bayi kan itu dia makanya pressure tuh bukan Heeh, pedal. betul. Patokannya dia patokannya kan ke Enggak buat pressure. bayi sih itu Pak, kan pasiennya belasan tahun tuh belum pakai dewasa sih intinya. Tapi bikinnya loncat-loncat nggak stabil gitu. Nah kalau fittingnya Pasiennya stabil, anak-anak, Pak. kadang-kadang 100 tuh 1000. Pediatrik remaja. Biarin aja. ABG. Pasiennya yang berapa? Belasan. Belasan. Dikasih pipi 300. Modenya apa? Enggak. Mode Mode Volume. volume apa pressure? ada nggak tulisan CNV. volume? Volum. Oh iya, ada scan. Apa PNS manusia? Kalau sensornya adult berarti C2 ya? Iya. Kalau sensornya pediatrik atau Ada Pak. Dia kalau misalnya nggak sesuai dia bakal ngedetek emang ya kalau sensornya nggak sesuai ya. Oh iya. Boleh pangkat tuh. Pakai peci dulu. Boleh jabatan. Enggak. Self test itu pas lagi dinyalain Pak. Jadi sebenarnya pas lagi dinyalain dia tuh self test sendiri dari semua dari board, pneumatiknya. Nah kalau seandainya di situ nanti misalnya ada error nggak sesuai, dia nanti langsung TF atau self test pilot. Nah, ada nggak indikator kan self test nih Hmm. di persen keberapa dia problem, oh, ini berarti nunjukinnya apa gitu. enggak, paling nanti pas lagi self test kan ada tulisan self test nih Pak. Nah setelah itu kalau seandainya nanti ada error, biasanya kan langsung ada muncul error. Nah sebenarnya kalau seandainya kita masuk mode service, masuk ke log config file, service log, nah nanti di sini dilihat dia TF berapa, Oke. dilihat dari service lognya Pak. Service locknya itu menuju ke boardnya atau Menuju ke penyebabnya. Penyebabnya apa? Kemungkinan penyebabnya. Kayak gini nih, kan ada 44001. Masih agak inget ya Pak. Ini tuh karena baterainya udah low. itu jam Ini yang pertama kali ini Pak, apa namanya? Pas lagi ini kan dia low. Tapi dia ngasih tahu low apa? itu error berapa lama nyimpennya? Error log. Belum pernah. Nah, kayak tadi nih kan kasusnya tidal volume-nya Eh, loncat-loncat tuh. Kedeteksi nggak di situ? Kedeteksi di event log. Di event log. Event log. Tapi kan dia nanti ada low flow, high flow. Suspek harus ngapainnya itu diinfokan nggak di sini? Di pas lagi running Pak, yang tadi saya bilang. Coba aku balik ya. Pas lagi running. Itu bunyi alarm dong berarti Mut. Apa Pak? Itu Kemarin alarm. tuh Pak. Enggak, Kok bisa nggak bunyi? jumping tapi ya. Jumping kan berarti. Bahaya Iya dong. dia loncat gitu. Modenya? Modenya? Modenya CMV tadi. Nah ini tadi self test ini Pak. Cuma loading gini dulu sih. Karena di Nah itu dia ngecek semua. dia rusak, oh berarti ini rusaknya daerah sini itu. Enggak gitu.
Jelek amat namanya. Masih bakar. Masih bakar. Iya, ranjangnya cabe sama puas. Jahe, wah. Jahe, puas banyak tuh. Gue bisa kepikiran kentang mau makan pakai nasi. Gua dibikin Iya, terus pakai jagung. Enggak bingung. Iya. Terus pakai gorengan. Nah, kayak gini, misal dia low minute volume, dia tuh ngasih tahu apa yang harus dilakuin dulu. Cek pasien, kondisi pasien. C2 nggak ada. Dirubah tuh kan guide-nya hubungi pelik itu. Kayaknya dirubah sama user yang hubungi pelik. Coba. Oh. Wik. Gue trauma gue denger suara ventilator, kaset monitor, itu gue trauma, gak tau kenapa. Iya, ya berubah. Kalau suruh sampai rumah masih bunyi kayak gitu. Gue benci banget yang trauma Mau punya monitor Philips yang Iya. Nih, misal alarmnya nih dibikin oksigen supply valid. Karena kan ini pakai internal blower udah 1 ya. Gua nge-setting 30. Nah, makanya di sini keluarnya oksigen supply valid. Terus waktu dilihat, pertama kan disuruh ngeliat cek kondisi pasien. Nah, yang kedua kan dia bilang cek O2 supply. Jadi dilihat dulu nih O2 supply-nya connect atau enggak, atau barnya itu sesuai sama barnya atau enggak. Karena kalau seandainya enggak sesuai sama barnya, misalkan tadi 2 sampai 6 bar, ternyata dia di 1 bar, pasti dia nanti oksigen supply valid juga. Karena kebutuhan oksigennya itu nggak tercukupi. Kebutuhan pressure oksigennya nggak tercukupi. Coba kalau itu volume dilepas itunya Ininya Pak, bocor. kalau ini nanti bacanya disconnect on patient side, on ventilator side. Nah, cek kondisi, cek for other leaks. Jadi dilihat juga ada bocor atau enggak. Tapi dilihat juga ini emang dilepas atau emang ada bocor. Masalahnya nggak perlu taruh sini. Nggak usah lihat-lihat lagi. Iya. Tabel sih susah. Bang, Yuk. dia kalau yang ini sekarang dia kalau pakai nebulizer, dia selalu disconnection on ventilator side, habis itu dia jadi failure flow sensor. Nebunya ditaruh di depan flow sensor atau belakang flow sensor? Di depan. ETT nebu flow sensor. Apa tadi? Flow sensor? Errornya? Failure apa? Flow sensor sama pertama dia disconnection on ventilator side dulu. Ya, itu kan ngelepas ya. Baru itu failure flow sensor. Flow sensor. Nebunya dari situ. Nebunya dari situ malah. Perlu high pressure. Oh iya. harus pakai oksigen. Pokoknya, Tapi sebelumnya nggak ada error. pokoknya selama ini udah ada di ICU, terus mereka pakai nebu selalu nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Perlu di training dulu kayaknya. Sama aplikannya dah. Tapi basah nggak flow sensornya? Enggak. Enggak. Maksudnya Dia pakai HMF ya di sini. Humidifiernya pakai HMF apa humidifier? humidifier. Dispo apa? Dispo apa? Dispo. HMF berarti. Nah, itu apa ya? Menggantinya humidifier. Pakai yang ini. Heeh.
Apa chambernya ya? Apa yang Ada chambernya. apa dia di sini? Oh, di spot tapi chamber. Paling dilihat dulu itu juga ada basah atau enggak. Soalnya kan ringkihnya di sini tuh karena flow sensornya itu ada di depan. Kalau seandainya dia kena air, misal gini nih, si pasien si user makainya. Ini kan sebenarnya buat ngebaca ininya kan. Kalau seandainya airnya nanti masuk ke sini, itu juga nanti pembacaan VT atau flow sensornya juga bermasalah. Ini udah nggak basuh dari uangnya dari perutnya. Terus dia hilang alarmnya, tapi si VT sama si MPE ya, katanya hilang. Jadi kayak nggak bernapas manusianya. Ada langsung. Sekali Kayak atas sama bawahnya itu sekali dua kali buat otomatis kalibrasi. hilang. Hilang sama sekali hilang. Hilang lama banget terus dia muncul lagi tinggi. Terus hilang lagi. Terus grafiknya jadinya nggak ada naik terus jadi Itu sih bisa jadi dari pokoknya intinya sih kayaknya flow sensornya deh. Flow sensornya ori enggak? Enggak. Saya jawab Pak, saya jawab Pak. Udah nggak ori, udah nggak ori di reuse lagi. 3 kali lagi tuh batasnya tuh. Kalau gratis. tapi kalau ini salahnya gimana? Coba ganti flow sensor dulu deh. Tapi kalau di C2 nggak apa-apa. Itu di mana? C3 C3. maksudnya kalau dia pakai C2 Coba dilihat dulu dah yang tadi itu. Yang tadi Videoin. ID-nya gimana tadi kalau ada error langsung di ini aja diklik di mana. Nah, Coba dilihat dulu dari situ deh. Tapi kayaknya sih dari flow sensor ada. yang admin kan nih. nggak tahu gua. Tapi yang kasus pertama kan yang pertama kali muncul di disconnection ventilator itu tiba-tiba mentah kelepas di membran expiratory valve-nya. Iya. Hampir saya buka lagi, copot. Ini. Coba buka. Yang pertama Iya. enggak pas dibuka. Mungkin sebelum masang agak itu kali dia masangnya. Belum kenceng, nggak masuk lingkaran. Kelipet. Mungkin kan udah pernah ada yang ngebongkar. Nah, itu Nih gininya mungkin agak kelipet kali. Bersihin orang ICU mana? Enggak, dibersihin. Masa nggak dibersihin? dia pakai nebu yang dari luar tuh. Gue pernah, iya kan kita kan, gue pernah Kita yang bersihin. tapi gue nggak pernah bersihin. Kitanya siapa dong itu? Oh karena nggak dibersihin berarti. Kalau ditebelnya dia Kalau nggak dibersihin kotor kok, bukan lepas. itu saking kotornya memang terlalu kotor kok biar dia bersihin terlalu kotor. Kotoran itu kan Tapi bersih, enggak kan yang baru, ini yang baru bukan yang baru. Oh iya ya. Ini yang baru. Yang C2 nggak ada. Berarti itu gaib nih. Coba lu ngomongin itu. Gaib itu. Baru-baru ini. selalu pas pakai Cuma waktu yang C3 ini doang, bang. Yang C2 dia nggak pernah masalah. Kalau nggak nanti kalau ada kejadian gitu dilihat dulu, kalau nggak videoin, kalau nggak hubungin. Di error log-nya kelihatan dong harusnya dong. Error log. Tapi kalau udah di error log nggak bisa ada gue itu. Enggak maksudnya. Error log ada. Kan historinya kelihatan dong. Kelihatan. Tapi kelihatannya nggak tahu berapa ya Pak. Eventin lognya nggak tahu berapa ya. Mungkin 1000 kali. Kayaknya ya. Masih baru. Yes. Belum pernah. Coba nanti ditanya deh. Kayaknya ya. Bukan. Soalnya belum pernah. Selama ini belum pernah memperhatikan itu berapa banyak log yang bisa disimpan entah dari event log atau service log. Kadang kan biasanya kalau sana ada TF langsung hubungin dari situ kan udah kelihatan historinya. Kalau sebulan mungkin masih bisa. Tapi posisi nebu benar kan? Berarti ETT nebu flow sensor. ETT nebu flow sensor. Iya, benar. dari pasien. Iya. Benar. Kalau gue suruh pindahin setel ETT flow sensor nebu, malah flow sensor tinggal kebaca. Iya. Tadi gue mikirnya juga gitu. Kirain nebunya dulu baru flow sensor. Gitu. Jadi nggak tahu. Gitu. Apa aja lu. Ya, saya juga nggak tahu. Gue belum training.
sekarang udah training, nggak bisa jawab gitu nih. Iya. Gue pernah dengar berarti sekarang. Langsung lewat gitu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Itu coba udah ketika LK cuma LK-nya. Bang, itu apa namanya kalau misalnya buat pediatrik ada yang khusus apa namanya merah itu yang matanya kalau yang dewasa tuh. Oh itu karetnya beda nggak kalau beda? Oh, karetnya enggak? Dewasa mana? Sama. Semua sama. Di C2 C3. Sensor sama tubing doang. Kalau sensor sama cubing mana? Ini. Iya. Beda di situ doang. Yang langsung itu aja kuantitatifnya pengukuran aja coba. Yang mana, Pak? Ini. Sebelah aja langsung. Nah, sistem leakage. Sistem leakage. Reuse check. Bang, kalau nebunya nggak kencang harus ngapain? Nebu nggak kenceng. Dorongannya kurang kencang. Kayak yang kemarin saya bertanya. Coba ntar gue tanya dulu deh. Soalnya nggak pernah sedetail itu ya. Cuma tahu pas lagi ngaktifin nebu, cuma keluar udah itu doang sih. Cuman kalau itu Saya seharian nggak habis-habis nih obatnya. Maksudnya cuma segini aja nggak habis-habis seharian gini. Ngomel. kita coba dilihat dulu deh. Sama gue coba tanya aplikannya dulu. Masalah nebu ya. Tapi nggak ada pengaruh yang nggak ada pengaruh PT-nya berapa jadi maksimal matematika. Enggak. Sistem leak apa ini ya? Sistem leak. Pre-op check. Iya. Sistem leak. Ah, iya. Nah di sini kan ada techness. Iya. Techness. Sama nanti kalau seandainya dia udah jalan, di monitoringnya ini ada velik. volume leak. Jadi di sini persentase berapa persen? Ini karena baru. Ada leak ya? Velik. Berapa persen? Oh, persen. Persentase dia. Dia mainannya berarti kayak VT. Jadi betternya lebih baik 10%. Cek ini ada leaknya atau enggak gimana? Ngecek ini atau ada leak. Di breaking ada. Pertama kan tadi di pre-op check dulu tuh Pak. Pre-op check kan ada tightness. Tightness itu buat ngecek kebocoran di sepanjang sirkuit. Kan tapi biasanya mungkin kalau sana bocor halus, makanya dilihatnya dari sini. Tightness itu kalau sana leak-nya itu benar-benar besar. Tapi pas lagi udah oke di tightness-nya, nanti bisa dilihat di sini. Itu berapa satu Titan itu dari Titan itu yang diizinkan berapa sih? Kan masih mungkin kalau misalnya ada bocor sedikit dia masih pas gitu ya. Itu berapa sentimeter H2O yang dibilang itu oke, ini enggak oke gitu. Kalau itu nggak tahu sih Pak. Ada di spesifikasinya itu nggak? Spesifikasinya. Paling Ini kan kalau cuman 2 masih dianggap oke gitu. Kalau di anestesi kan baru 100 mili. Ini kalau servo di bawah 5 gitu ya. Kalau servo ini di bawah 5. Di bawah 5 ya kalau servo ya. 5 apa? 5 cm Parents. H2O. Oh, ini berapa ini? Coba bentar Pak. Saya Dicatat. bacanya nggak excited tapi gitu kan. Kan pernah nggak? Yang mana? Lebih kurang dari 5 cm H2O gitu. Pernah nggak? Jadi servo bilang. Pernah nggak? Pernah nggak ya? Begitu ya? Yang di parents 5 cm H2O. Kalau misalkan lagi virus cek, iya, pas leakage testnya kan, biasanya kalau leakage test muncul kan, tapi kalau yang kurang dari Kecil doang, cuma kurang dari 5. Adilatifnya berapa? iya ya, 5 apa 50? Kayaknya 5 ya, 5 kan? Mau buat kamera ini. Leakage-nya 5. Minimal 4
Ambient valve pressure. Oh, dia ngebaca di ambient valve-nya, Pak. Hah? Itu low 3848. After ambient itu low 38 minimal. Dia ngebaca tightness-nya itu dari ambient valve ya, kok. Kan di sini ada ambient valve. Kalau misalnya kita leak test tuh, Hmm. kan oke tuh. Hmm. Kalau oke itu berarti dia berapa kebocorannya berapa tuh? 0, cm2. Nah, iya. Atau 2, 3, atau 4, atau 5. Atau gimana? Dia sistemnya itu tadi. Jadi ngebaca ambient. Jadi kan pas lagi di itu low 38. Bentar coba. Kalau bocor halus. Tadi kan udah tulis 1. Karena bocor banget sih, Pak. Hmm. Coba kalau ditutup tuh 43. coba dibikin oke. Kalau oke nggak ada tulisan ininya. Tadi aku pengen lihat di sini ya nih berapa bar. Oh, kalau oke itu berarti ke spesifikasinya aja. Spesifikasinya. Kalau oke berarti dia di atas sekian gitu ya. Mm-mm. Gitu doang. Pressure apa tadi? Tuh. Leak to height. Dia ngebaca mililiter ya, Pak, keluarnya. Maksimalnya nggak boleh dari 133 mili. Kalau tadi barnya berapa? 40. Oke. Ini spare partnya sama C2 sama? Sama, Berarti bisa saling tukar-tukar ya? kecuali ISM. Oh, bisa. Mainboardnya bisa? Mainboardnya belum pernah nyoba, tapi harusnya bisa. Kalau display kan beda? Display bisa, nggak bisa. Nggak bisa display. Display nggak bisa. Pure display nggak bisa. Tapi kalau pneumatiknya bisa, Motornya bisa gitu ya? sama semua. Pas gua ngebut, bisa nggak lu naik motor gitu? Ini apa ya? Padahal naik metik. Ini pressure-nya bisa dibaca nggak? Kanan ini berapa? Tekanan output. Itu ada pressure apa? Itu pressure. Nah, itu gimana caranya? Dia mah ngebandingin ini kontrol sama monitoringnya sesuai atau enggak, Pak. Coba gimana caranya? Dari kontrol Ya. settingnya Sama sebenarnya bisa juga dari ini. Berapa satuannya? Satuannya milibar. oh bisa dibaca di gas flow-nya juga bisa. Gas flow bisa, paling ditambahin. Misalnya kan 4 tuh, kita setting 4. Ah, Nanti si ininya baca, si gas flow kita baca juga berarti bisa. kan? Tapi gas flow-nya ini gas flow terus mungkin gas flow ditutup. Ya, looping di situ ya. Looping ya. Itu apa satuannya? Bar, milibar, Pak. Dia kayak memverifikasi si pivot control sama pivot monitornya itu sesuai atau enggak. Udah sesep ya? Ini kan lebih ke sensor pressure buat ngebaca VT ini juga. Sama buat ngatur. Milibar berarti 1, 2, 3 milibar. 3 milibar. Di sini dibilang 10% atau kurang lebih 3 milibar dari settingan. Itu apa tadi? Beda lagi ya? Boleh, Pak. Satu. Ini sama. Ini bahasa Inggrisnya, itu bahasa Indonesia. Sama-sama Inggris. Dia bilang nggak boleh lebih dari 3 milibar. 3 H2O kan sama aja 3 milibar. Gimana cara ngetes setting di situ pressure-nya berapa, bacanya berapa? Oh, berarti mah kalau ini mungkin maksudnya mode pressure, Pak. Udah press.
Hah? Yang ini tadi pressure display. Pressure display kenapa? Maksudnya dibikin mode ini apa? Mode pressure gitu ya. Terus nanti selisihnya nggak boleh dari 3. Iya. Nggak boleh lebih, harus iya, nggak boleh lebih, ya harus kurang lebih 2 milibar. Gimana caranya tesnya? Jadi di situ sama di sini kalau pakai pressure, mode pressure itu nggak boleh lebih dari. Pakai mode pressure kan ini berarti? Boleh, pakai mode pressure juga boleh. Caranya supaya kita bikin outputannya ukurnya pakai apa? Outputnya paling pakai citric Pak. Hah? Outputnya ngebandinginnya pakai citric. Paling nanti pakai mode pressure, di setting pressure-nya berapa, misalnya P control-nya berapa. Output di sananya, output dari itunya, ratingnya gimana kita tahu bahwa itu Kan nanti ada monitor, ukurnya pakai apa kita? ngebandinginnya di monitoring sama flow analyzer. Flow analyzer bisa? Pressure-nya kan Pak? Iya. Bawa nggak flow analyzer? Tidak. Pak, ada kita. Ya disiapin Pak. Jadi kesini masuknya ke mode pressure ya? Ke mode pressure. Mode pressure. Ini modenya pressure ya? Mode pressure Pak. Pressure terus. Nah, terus gimana? Settingannya berapa cm? Itu pipnya berapa? Pipnya 5. Pipnya 5. Pressure-nya Pressure-nya berapa? Ada pressure. ada iya. Itu toleransinya berapa? 10 deh. Modenya simpel. Tapi ini kontrol volume Pak. Ya yang pressure. Pressure nggak lupa bawa kayak dah. Pressure berapa? Satu dong. Kali ini 10 ini satu dong. Satu mmHg. Bukan 10 milibar. Biasanya malah kita set Satu. 1 Pak. Toleransi 1 kalau pressure. Milibar. Heeh. Berarti situ settingnya 1 cm H2O dong. Kalau ini 1, ini 10. Ininya. Ya ini kan 10 nih. Bisa jadi. Muncul 10. Enggak, ini terserah kita mau setting berapa, yang penting Zero-nya mana ada? Ini apa ini? Zero-nya. Nah itu. toleransinya Enggak. nih. Iya. Nih, for Ini kan? pressure display. Apa atas? Atas grafik. Itu buat ini. Dua sih. Ini kayaknya Iya ini. Nah, gitu doang. Nggak ada bacaan. ya kan nggak masuk. Belum dimasukin kan? Bukan. Apa sih? Mana? Pak Zero-nya gimana Pak? Udah lupa. Jarang pakai yang ini kan. Siap, mati track. Bukan yang gede itu. Oh, iya. PT berapa? Juga. Ini dihilangin sama kuantum yang kayak gini. Satu lagi. Tapi bukan putih. Kita tinggal ditekan atas doang. Yang punya HD. Ya, itu juga tapi warnanya beda. Warnanya hijau. Apa biru muda ya? Tapi kalau mau dipukulin Ini udah nol kok. udah lah, tiga aja. Itu berapa settingannya? Bikin 15 Pak. Pack kontrolnya. Biru itu buat dinamap. Di 15 Ada apa? Satu. Konektornya mana? 15 apa itu? 15 CMH2O.
Milibar. H2O. Ini 10. Dibikin 10 Pak. Nggak, 10 aja, ngapain? Ngapain 15, 10. Nah, berarti kan plus minusnya 2 cm H2O. Kok dikit banget sih? Iya. Nggak boleh, misalnya satunya 15, nggak boleh 12. Kalau 10 berarti Kapan? antara Sampai 12. iya apa sampai coba kebacanya berapa? Itu kebacanya yang aktualnya mana? Itu kan settingan. Itu langsung kebaca ya? Itu 15 ya? Pepiknya 15. Pepiknya 15 karena ada Sepuluh. pipnya. Iya, 10 10 tambah 5. 15. Oke, di situ kebacanya nggak boleh lebih dari 17, nggak boleh lebih dari 13. 13 jam H2O. Bener, kebacanya berapa? Aktif stand. Memang ketahuan ya, kalau kita di belum lihat tadi. Ini bidireksional ya Pak? Coba. Itu berapa bunyinya? Kan ada presernya. Nah, coba bacanya berapa? Balik ya? Pantes. Nah, gitu. Berapa? Bentar, Pak. Belum stabil. Coba pipi bikin 0 aja. Itu bagus, tapi itu presernya 10. Pembinaan di situ berapa ya? Belum stabil. 11 Shell masih toleransi. Itu berapa? Kebaca nggak sih? Masih ngaco Pak. Hah? Masih ngaco. Ngaco. Bisa sih ngaco. Mana coba lihat ngaconya? Mana Ini. ngaco? 10,7. 10,8. Bagus. Apa CM H2O itu? CMH2O. Nah, iya udah cocok begitu. Epic. PPTI. Kok di sini? Udah deh, udah stabil. Mood. Gitu mood. Dasar. Masuk PCV. Pipnya di setting 0. Pressernya 10. Kebaca deh tuh 10,3. Ini kan harusnya Oh, jangan 5 justru ya.
ini 10,8, kebalikan 10,8, berarti kan masuk bisa dua. Oh ini intinya 11 ya? 11. Ini Lima. koreksi nih Fer. Masih ini kan CM. ini harusnya CMH2O, ini pas kondisi 2, 8 sama 12. Coba man, kalau buat satu bisa kan? Apanya? Satu. P. P kontrolnya. Iya. Coba satu. Karena tambah peak. Oh, jadi tip-tipnya di Peaknya Lima. 5 ya? 5. tipnya dari Berarti tinggal ya. koreksi ini Iya tadi PP di nolin kan makanya jadi Kalau make nenet bisa. 3. 3 ya. Neonet 3 maksudnya. Nggak bisa 1. Soalnya di kita kan tadi 10 mm Enggak, Oh, CMH2O harusnya di sini kalau Berarti kita biasa salah gitu. CMH2O. Harusnya Jadi ya wajar. CM. Jadi kemarin tuh nggak ada ngisi mungkin karena itu ya, karena harusnya CMH2O gitu ya, ada CMH2O ya. Nggak bisa sih Pak, itu isinya ini mau ini apa? Ya itu berarti tinggal masukin. Pertama kita pilih pressure, mode pressure-nya, terus setting Ini aja sih PP kontrol. nolin, terus jalanin deh, dibaca di situ berapa, di sini berapa. Di sini harus, di sini kan 5,3 tuh. Di sini harusnya tuh masih 5,6. yang H2O. 5,5. 5,3. Kalau rate-nya kan bisa tuh, RR-nya berapa? 12 itu ya? 12 kayaknya Pak. 12 kan? 12. Coba yang di sini bacanya berapa? Hmm, Itu 12. 12. 12 juga tuh. Sip. Bacanya 12. Udah masuk tuh. RR yang masuk. Pada saat setting itu RR udah dapat. Pressernya, Apanya? pressernya. Pressure Pressure-nya masuk. Cuman tadi tuh kalau kita jadi standarisasi ini aja nih, kalau misalnya dia bilang, dia mendeklar bahwa kalau misalnya leak Titan-nya itu pas, itu berarti dari Hamilton-nya menjamin bahwa ini kebocorannya di bawah berapa milimeter Hg, berapa satuannya apa itu di sini? Apa sih? Leakage apa? Yang H2O ya? Iya. Nah, Siapa? kita perlu itu aja tuh. Satunya malah pressure ya Pak? Leak-nya. Oh iya kan, kalau leakage kan bocor. Bocor kan satuannya apa? Pressure kan, pressure-nya berkurang. Coba nanti ditanya dulu ya Pak. Jadi kita pengen tahu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin Titan tetap pas, berarti kita dengan declare-nya si Hamilton itu, oh bahwa kalau Titan pas itu menjamin bahwa itu tuh pasti di bawah 5 atau enggak di bawah 3. Jadi berarti teman-teman tinggal tulis aja 3 di situ, karena sesuai declare-nya si Hamilton-nya. Kalau mau Titan pas berarti tinggal saya 3, walaupun nggak terukur, karena di Hamilton itu dia punya spesifikasi, pokoknya kalau di bawah 3 itu dianggap pas, kalau di atas 3 berarti itu fail. Di LK kita bikin apa kok? Kalau misalnya kan hasilnya di LK itu pas dong, Pak di PIS itu kan pas dong. Nah, iya, Ini di LK. cuman kan terukurnya ya itu tadi declare-nya berapa nih di dia. Kalau dia misalnya 3 kan, kalau di sini sistem leakage itu kan nggak boleh lebih dari 10 cm H2O. Kalau misalnya dari spesifikasinya dia yang tentu mengatakan bahwa kalau Anda melakukan Titan berarti Hamilton menggaransi bahwa kebocoran itu di bawah 2 cm H2O misalnya gitu ya, berarti tinggal ditulis di situ 2 cm H2O aja, tulisnya 2. Mungkin pas, mungkin pas. Referensinya kemana? Ke si declare-nya Hamilton
C3-nya ini. Tapi kan kita nanti belum training, kan kita training, kita pengen aja. Oke. Ntar dicari dulu ya Pak, declare berapa. Siap. Itu udah clear ya, semua udah masuk nih. Ada lagi ngomong non-resident, ini nggak bisa. Nggak bisa, kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2. Sistem package yang tadi Titan pressure display yang tadi mood masukin berapa kalau mode pressure gimana? Volume. nah Pressure volume ya. kalau tidal volume yang ini ukurnya pas tidal volume aja nih, tidal volume kan bisa nih berapa ini mana tadi kalau settingannya di sini 500. Iya tapi Nah, ini 500, RR-nya 12. Masuk udah tuh. pressure karena ininya 10 mm H2O. Iya, harusnya CMH2O. Iya. Ah ini. Di setting aja di paling rendah Minus 3. Enggak lagi. Itu neonet. Gimana cara metodenya 10? Oh iya di sini itu salah satunya. Ininya pressure, ini kon. Kalau mau ke PT kan masuk kolom juga. Kalau sudah masuk dua-duanya. Itu